Selamat pagi Ibu dosen, kakak asisten dosen, dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik kesehatan lingkungan. Saya, Renhat Devilius dengan NPM 2107-11300 dan teman saya Vincent Kenton dengan NPM 2107-11307. Satu lagi teman saya Vigo Made Prasetyo dengan NPM 2107-11303. Kami ingin membuat aplikasi yang bernama Ridaur Ulang. Kami memilih nama Ridaur Ulang agar mudah diingat dan disebut oleh masyarakat Indonesia. Lalu, kami memilih logo aplikasinya yang melambangkan daur ulang. Fungsi aplikasi. Dengan aplikasi yang kami tawarkan, kami akan membuat aplikasi di mana setiap barang bekas yang dimiliki seseorang dapat dijadikan suatu barang yang menarik berdasarkan daya kreativitas dan bisa juga dijual kepada perusahaan kami, daripada barang tersebut dibiarkan berserakan di lingkungan dan dapat mencemari lingkungan. Alasan kami membuat aplikasi ini karena banyak masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan tidak menghargai sampah maupun barang bekas, sehingga kami ingin membuat aplikasi yang menjadi sarana bagi masyarakat untuk menghargai barang-barang bekas dan kebersihan lingkungan. Alasan menggunakan aplikasi ini, aplikasi mudah digunakan, orang juga lebih kreatif, membantu sedikit ekonomi seseorang, tersedia di berbagai provinsi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh saya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Vincentius Kenton Dwi Putra dengan NPM 2107111307 dari kelompok 7. Lalu aplikasi pembanding yang kita pakai apa saja? Kita menggunakan 3 aplikasi pembanding. Yang aplikasi pertama yaitu adalah Malsampah Recycling Network. Kelebihan aplikasi ini apa sih? Yang pertama, mendapatkan jemputan layanan pengambilan sampah secara gratis. Jadi sampah-sampah atau barang bekas yang kalian miliki di rumah akan diambil oleh pihak dari yang punya aplikasi. Yang kedua, mendapatkan poin untuk mendongkarkan dengan saldo e-wallet apa saja. Jadi poin yang didapatkan itu adalah berdasarkan dari seberapa banyak sampah yang berhasil kalian sumbangkan atau kalian tukarkan dengan poin untuk dijadikan saldo dengan e-wallet apa saja. Lalu kekurangannya apa? Yang pertama, terkadang layanan pengambilan sampah tidak sesuai jam layanan. Jadi saat mengambil sampah, terkadang itu berbeda dengan jam layanan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Jadi mungkin bisa saja telat gitu. Lalu yang kedua, hanya bisa di kota tertentu. Ya, jadi untuk proses pengambilan sampah yang ada di aplikasi ini hanya tersedia di beberapa kota. Jadi masyarakat yang tidak ada di kota tersebut tidak bisa memiliki hak untuk menukarkan sampah dengan poin karena di luar dari wilayah layanan dari aplikasi tersebut. Lalu potensi apa yang bisa kami kembangkan dari aplikasi ini? Yang pertama, mengembangkannya sampai ke semua provinsi yang ada di Indonesia agar pelestarian lingkungan semakin berkembang. Betul, karena pelestarian yang ada di aplikasi ini hanya beberapa kota, sangat kecil. Jadi kami berpikir bahwa kita bisa meluaskannya lagi hingga satu Indonesia kalau bisa, agar pelestarian lingkungan di seluruh Indonesia menjadi lebih efisien. Yang kedua, memberikan pengembangan kepada proses layanan pengambilan sampah tersebut. Jadi, seperti yang dilihat di sebelumnya, layanan proses pengambilan sampah itu terkadang memiliki kendala, seperti jam layanan yang tidak sesuai dengan yang disepakati, atau mungkin hal-hal lainnya. Jadi kita bisa mengembangkan dan memperbaikinya agar layanan pengambilan sampah bisa lebih tepat waktu, lebih efisien, dan lebih cepat. Aplikasi yang kedua adalah dibuang. Ya, aplikasi ini memang sangat sedikit, di mana ulasannya aja hanya 35 pengguna, yang totalnya hanya ada 1000 orang yang pernah mendownload aplikasi ini. Ini sangat kecil. Lalu kita mengambil aplikasi ini kenapa? Karena ada 2 kelebihan. Yang pertama, aplikasi ini mudah digunakan dan mudah dimengerti. Jadi sangat simpel dan orang-orang saya pikir akan langsung paham saat melihat aplikasi ini. Yang kedua, mendapat uang dari penjualan sampah. Ya, memang tidak banyak aplikasi yang bisa menghasilkan uang hanya dengan menjual sampah, karena pada dasarnya setiap orang itu malas untuk mengelola sampah. Namun di aplikasi ini berbeda. Kekurangannya apa? Yang pertama, seperti di aplikasi sebelumnya, hanya tersedia di kota-kota tertentu. Jadi tidak semua kota di Indonesia bisa mengakses aplikasi ini, terutama saat layanan penjualan sampahnya. Jadi potensi yang bisa kami kembangkan apa?
Yang pertama, menambah wawasan berhubungan dengan pemanfaatan daur ulang. Jadi, seperti yang saya bilang, banyak orang yang tidak peduli dengan sampah, sehingga mereka cenderung kayak dilontarkan saja sampahnya atau mungkin dibuang secara sembarangan karena mereka tidak mau ambil repot dengan sampah. Namun, setelah orang-orang menggunakan aplikasi ini, ada kemungkinan untuk menambah wawasan orang tersebut tentang penggunaan sampah dan barang bekas. Karena di aplikasi ini kita diajarkan untuk bisa menghargai barang bekas dengan cara mendaur ulang atau menjualnya. Jika malas mendaur ulang bisa dijual dan dapat uang meskipun tidak seberapa. Yang kedua, aplikasi ini mudah dimengerti orang-orang, makanya orang-orang akan semakin banyak yang mengaksesnya. Lalu yang ketiga adalah aplikasi Recycle Coach. Kelebihannya adalah memberikan panduan dalam pemilahan sampah dan daur ulang. Jadi di aplikasi ini kita diberikan dua pilihan untuk memilah sampah yang bisa didaur ulang dan mana yang tidak bisa didaur ulang, serta mana sampah yang ramah lingkungan dan tidak ramah sama sekali terhadap lingkungan. Lalu kelebihan yang kedua adalah memberikan pengingat untuk memberitahukan ada apa tidak adanya layanan daur ulang. Jadi jika di aplikasi yang sebelumnya itu layanan daur ulang itu sangat random sehingga kadang-kadang ada kadang-kadang tidak, yang di sini lebih tertata sehingga kita bisa tahu jadwal layanan pengelola sampah itu hari apa saja dan jam berapa saja. Kekurangannya adalah yang pertama, aplikasi ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi untuk orang-orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, terutama orang Indonesia, pasti akan sangat kesusahan menggunakan aplikasi ini. Yang kedua, lokasi tersedianya aplikasi ini tidak ada di Indonesia. Ya, aplikasi ini memang bukan aplikasi yang ada di Indonesia, melainkan di luar. Nah, jadi potensi apa yang bisa kami ambil dari aplikasi ini? Yang pertama, sebagai alat atau aplikasi yang bisa membantu kita dalam pemandu daur ulang sampah yang ada. Sehingga dengan aplikasi ini, masyarakat Indonesia yang tadinya malas berhubungan dengan barang bekas menjadi memiliki ide kreatif dan semangat untuk membuat sesuatu yang lebih kreatif dengan cara mendaur ulang sampah tersebut. Yang kedua, membantu pelestarian alam sekitar. Ya, jadi tujuan utama aplikasi ini adalah supaya kita lebih mencintai lingkungan hidup dan membuat dunia terbebas dari sampah, terutama di Indonesia. Jadi data apa yang akan kita gunakan dalam software kita kali ini? Yang pertama adalah bekerjasama dengan konten kreator untuk memproduksi video edukasi mengenai produk daur ulang. Jadi nanti di aplikasi kita akan ada semacam panduan yang berbentuk video. Yang kedua adalah kolaborasi dengan layanan e-wallet yang tersedia di Indonesia untuk membayar penjual, sehingga para pengguna bisa menarik saldo yang ada di aplikasinya menjadi uang sungguhan di dunia nyata. Yang ketiga adalah berkolaborasi dengan perusahaan daur ulang sampah seperti PT Armada Kemasan Nusantara. Ya, jadi sampah yang akan dijual oleh pengguna ke aplikasi kita, jadi sampah tersebut akan didaur ulangkan dan diproses kembali oleh aplikasi kita yang berkolaborasi dengan perusahaan daur ulang agar menjadi lebih ramah lingkungan dan tidak membuat kotor lingkungan hidup kita. Oke, sekian dari saya. Slide berikutnya akan diserahkan kepada rekan saya, Vigo Made Prasetyo. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Vigo Made Prasetyo dan kali ini saya akan menjelaskan pengembangan apa saja yang akan kami berikan untuk aplikasi yang akan kami sebarkan nantinya. Yang pertama, kami memberikan pembayaran kepada tiap-tiap penjual sampah daur ulang atau barang bekas yang bisa didaur ulang berupa e-money. Nah, di e-money ini ada Dana, OVO, ShopeePay, GoPay, dan link aja. Tapi bisa ditarik atau diberikan uangnya lewat situ. Lalu kami akan mendeteksi material inti dari sampah yang akan kita scan nantinya. Nah, nantinya datanya akan diambil dari Google yang akan kita misalnya scan barang bekasnya, nanti kita akan mengetahui barang ini bisa dibuat apa saja. Nah, lalu di sini ada mendeteksi kelayakan sampah yang bisa didaur ulang. Jadi misalnya kalau jika ada sampah atau barang bekas yang sudah tidak layak, kami akan memberikan pemberitahuan kalau barang bekas ini tidak layak untuk didaur ulang. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir kami berikan adalah memberikan guide untuk mendaur ulang sampah menjadi suatu karya atau alat yang berguna nantinya. Bisa juga menjadi alat-alat yang kreatif untuk hiasan dan macam-macam. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan alur pengembangan apa saja yang akan kami berikan nanti. Yang
Yang pertama, sudah jelas di sini apakah sudah memiliki akun. Jika sudah, kita akan login. Jika sukses, kita akan lanjut ke main menu. Nah, jika tidak, kita tidak memiliki akun, kita akan daftar akun, daftar email atau Facebook, atau daftar kenalan manual seperti biasa. Sukses, kita akan ke main menu, lalu kita akan ke select menu, dan di sini ada dua pilihan, yaitu tarik uang dan scan barang bekas. Nah, di tarik uang ini kita nanti akan pilih layanan e-money atau e-wallet kita. Nah, apa yang diambil akan dari e-wallet yang tersedia. Nah, aplikasi memproses penarikan uang. Jika selesai, kita akan menyelesaikannya. Nah, lalu di sini ada menu yang kedua, yaitu scan barang bekas. Scan barang bekas itu sesuaikan kamera agar tidak jelas terdeteksi. Jika tidak, akan melakukan scan ulang. Nah, nanti datanya akan diambil dari Optical Machine Learning. Aplikasi juga akan memberitakan material utama dari bahan itu. Nah, nanti di sini ada tadi menu daur ulang. Nanti kita bisa memilih apa saja yang bisa kita buat, lalu akan muncul file. Selanjutnya ada juga di menu daur ulang ini kita akan memilih jual. Jual ini kita akan memasukkan berat. Nah, di sini masukkan berat. Kita akan dicari. Tadi sudah diberitahukan nama material utama dari sampah atau barang bekas yang kita daur itu. Jadi kita tahu nanti harganya akan otomatis tersedia di aplikasi ini. Kalau uang masuk ke dalam aplikasi, barang akan diambil dan terakhir barang akan diambil oleh penyedia jasa. Dan disitu selesai dan end. Nah, lanjut ke mockup. Ini adalah tampilan aplikasi kami. Tentunya seperti yang awal-awal ini ada selamat datang di Redaur, dan nama aplikasi kami adalah Redaur. Kami menciptakan sebuah aplikasi yang simpel dan tidak terlalu ribet agar orang-orang bisa memakainya dengan leluasa dan anak kecil pun bisa memakainya. Tentunya anak-anak yang masuk saya, anak kecil umur 12 tahun atau 8 tahun yang sudah bisa diberikan pengawasan untuk memakai aplikasi ini. Login, nanti kita akan memilih di sini daftar seperti biasa, seperti Google atau Facebook. Nah, di sini jika sudah memiliki akun, ada username dan password. Hari ini kita ada contoh di sini mau ngapain hari ini, dan di sini uang kamu ini maksudnya jumlah uang yang tersedia di dalam aplikasi ini. Ini ada dua menu, tentunya ada scan barang bekas atau tarik uang. Nah, jadi di sini ada mockup jika penarikan dilakukan, mau ditarik lewat apa. Di sini kita tinggal memilih layanan e-wallet yang akan kita pilih dan mau ditarik berapa, lalu tentunya akan ada pemberitahuan penarikan selesai. Ini contoh scan dari aplikasi ini. Nah, kita bisa mengetahui sini ini contohnya adalah pipa, dan di sini kita akan ditanya mau diapakan. Pertama, jika kita memilih daur ulang akan muncul seperti ini, barang-barang apa saja yang bisa kita pilih. Di sini kita klik, misalnya kita klik rak sepatu, nanti akan muncul sini, mari kita buat rak sepatu, lalu akan muncul guide-nya berupa video yang akan ditujukan untuk dilihat atau untuk dijadikan guide. Dan di sini akan muncul nanti apakah ini membantu atau tidak. Jika tidak, nanti akan dimunculkan video yang lainnya. Nah, lalu jika kita memencet icon jual, ini akan seperti ini. Kita nyeprak dan kita akan dapatkan uang. Misalnya kita di sini beratnya sekitar 10 kilo. Mungkin akan dapat lebih dari 5.000, tapi ini hanya contoh saja. Lalu di sini akan muncul penarikan atau penjualan selesai, dan silakan tunggu barang diambil. Itu saja mockup kami. Kami menyediakan aplikasi yang simpel tentunya agar bisa digunakan oleh siapapun. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih, dan saya izin pamit. Mohon maaf jika ada salah kata baik saya atau maupun rekan-rekan saya yang sudah presentasi tadi. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat malam.